Oke, selamat malam teman-teman. Terpaksa ya, saya bikin video ini di malam hari biar besok pagi saya bisa pergi, nggak tanggungan sama teman-teman ya. Nah, bukan berarti beban ya guys. Kita akan lihat plan gold ya. Gold kemarin ini harapan saya dia bisa pullback dulu ke atas baru turun. Ya, ini saya bikin kemarin berarti tanggal 9. Cek ya teman-teman ya, tanggal 9 ya. Kita cek tanggal 9. Nah, 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 nah. Nah, ini dia. Ini di sini dia. Tanggal 10 di sini. Harusnya dia naik dulu teman-teman. Baru turun. Ternyata dia turun dulu. Ber, 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 ber. Ya, bikin reversal kecil baru dia terbang naik ke atas. Jadi teman-teman, tadi sudah saya gambarkan bahwa daily-nya itu yang ini. Ya, dari bawah ini sampai ke atas daily-nya. Lalu harapan saya sel dulu ya, itu untuk kejar market koreksinya ke bawah. Ya, koreksi dulu. Jadi ini penurunan ini kan korektif. Harapannya nyamplok supply dulu baru turun teman-teman. Ternyata yang terjadi beda. Dia turun dulu baru naik. Oke, tolong diperhatiin ya teman-teman ya. Harusnya kemarin dia naik dulu baru turun. Tapi ternyata turun dulu baru naik. Ya, no problem. At least kita tahu semuanya jadi late retest dan kita harus cari konfirmasi. Di kondisi itu harus cari konfirmasi. Karena market late retest ya itu yang harus kita lakukan, teman-teman. Kalau nggak cari konfirmasi ya kita akan berabai juga jadi ya. Misal entry. Nah, sekarang kita akan coba lihat peluangnya seperti apa. Nah, saya coba ganti ke ICE ya, server ICE. Oke, kita lihat monthly masih seperti ini. Monthly masih seperti ini ya, teman-teman. Weekly masih sama kondisinya. Sepertinya weekly-nya besok dia akan turun dulu baru naik, teman-teman. Turun dulu baru naik. Lalu daily ini ada apa seperti ini. Turun dulu baru naik. Nah, di daily-nya, teman-teman, Anda bisa lihat ini low, ini high ya. Jadi range marketnya itu dari bawah sini ke atas. Thread ya, dari bawah ke atas. Sepertinya ini sudah terkoreksi. Sepertinya ini sudah terkoreksi. Ini pullbacknya sudah cukup jelas. Karena waktu dari low ke high, level yang di situ 786. Sudah cukup untuk koreksi atau pullback. Nah, sekarang yang kita pikirkan minggu depan ini mau kemana ya. Ini ada resisten yang di break ya teman-teman. Kalau kita cek di H4, ini yang terjadi di H4. Oke, dia sudah turun dan mencoba naik. Kalau saya lihat ini memang ada resisten-resisten yang di break ya. Resisten-resisten yang di break. Ini si low-nya, ini high-nya teman-teman. Oke, nah saat saya punya seperti ini, saya melihat ini range-nya, ini low, ini high. Oke, clear ya. Ini low, ini high. Jadi pada intinya kita akan ngapain? Kalau kita lihat ya, teman-teman, sebenarnya di resisten ini market ini tertahan oleh supply yang sangat jelas di M30 ya, M30 ini. 30 ini. Ya, M 30 ini. 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 30 ini.
Oke. Tetapi kembali secara 4 jamnya, potentially market ini sepertinya akan naik. Ya teman-teman. Potentially market ini akan naik. Karena apa? Waktu dia terkoreksi, koreksinya sudah cukup dalam. Harusnya dia lanjut naik lagi dulu nanti ya. Ya, kalau menurut 4 jam, memang level terbaik untuk buy, ya kita pakai Vibo dulu. Dari low sampai high ini kita cek 50% di mana? Ini ya. Tapi 78,6% di mana di sini? Demandnya ya, demandnya cukup besar. Cuman yang jadi problem, bisa nggak dia sampai ke sini? Bisa nggak dia sampai ke area ini? Ya teman-teman, bisa atau tidak dia sampai ke area demand? Ya kita mesti lihat dan mesti pantau besok minggu depan. Sedangkan dia satu, yang sekarang saya lihat, oke, di sini ada support yang berjajar. Ini support yang berjajar. Ini Fibonya 4 sampai saya hapus dulu. Ini resistennya di atas. Saya kecilin dulu ya teman-teman, biar kelihatan jelas di H1-nya. Nah, nah sekarang ini yang harus benar-benar kita pantau adalah area sideway ini. Area sideway ini apakah akan mengantarkan market sampai ke demand bawah? Pertanyaannya apakah? Ya teman-teman, karena kita nggak ngerti pasti. Nah, kita coba cek M15. Tadinya support-support ini teman-teman ditahan oleh si demand ini. Ya, lalu di bawahnya saya punya demand lagi. Oke. Nah ini teman-teman bisa lihat break ya. Malam-malam ini market masih bergerak jam 1 ya. Cuman atasnya kita nggak ngerti nih, break atau tidak. Break atau tidak. Ya, masih dalam proses. Yang harus berhati-hati adalah kalau break dia nyangkut di sini teman-teman. Bisa jadi dia lanjut lagi naik. Ya, si demand ini kita cek harganya di berapa. Oke, ya. Demand ini sudah unfresh berkali-kali di tes oleh price. Wajar kalau dia break. Tetapi demand yang di bawah ini, teman-teman bisa lihat. Apakah ini di reaksi besok Senin ya kita lihat lagi. Senin seperti apa yang terjadi. Ya, area 2017. Antisipasinya ini 2009 areanya. Ya, untuk M15 ya. Ya, tetapi kalau dia mau mau masuk sini dan ini break, sepertinya ada arah untuk dia lanjut ke bawah. Untuk dia melanjutkan penurunan lagi. Ya. Nah, kalau sudah break ini juga ikut break. Saya kembali ke plan H4, teman-teman. Saya kembali ke plan H4, yaitu saya tunggu buy di demand yang bawah ini. Saya tunggu buy di 19,89. Risikonya di berapa? Di bawah ini. Saya ikut mana? Ikut daily. Yes, daily. High, low, higher high. Harapannya ini bisa begini. Terus naik dulu lah. Nggak harus sampai atas sana. Nah, empatnya ini seperti sudah pola untuk dia kembali ke atas. Kalau dia sampai turun ke demand ini untuk naik lagi. Ya teman-teman. Jadi untuk plan 4 jam, Anda pantau ini demand H4 ya. Lalu untuk plan time frame kecilnya, nah ini kayak gini. Ya teman-teman.
Saya hapus. Kita pantau di zona yang 2017. Oke, 2017. Tertolak nggak dia dari sana? Ya. Nah, berarti tujuannya kita next week adalah lebih cenderung untuk cari buy di demand H4. Next week kita akan fokus buy di demand H4 ya. Ini areanya. Demand H4-nya mana ini? Kelihatan ya teman-teman ya. 1989 sampai 1969, 20 poin. Anda bisa cari decision point atau teman-teman bisa cari area yang cukup fresh. Yang mana nanti ya? Ya, baik-baiknya lagi kalau Anda bisa tunggu reaksi. Ya teman-teman, baiknya lagi kalau Anda bisa tunggu reaksi. Jadi tolong diperhatikan level-level ini 2017 sampai 2009 dan demand di H4. Lalu setelah gold kita cek dulu sih Forex Factory. Apa yang akan terjadi di minggu depan? Karena minggu ini di Brontong banyak news dan gold geraknya kayak roller coaster. Senin nggak ada, Selasa Kanada, Rabu consumer confidence ya teman-teman. Kamis pengangguran, oh naik penganggurannya. Jadi week US lagi, consumer sentimennya steady, price indexnya juga steady. Jadi mungkin di hari Rabu untuk price itu bisa turun sampai ke demand H4 harapannya. Lalu kalau di DXY kemarin saya sudah tuliskan di sini dengan cukup jelas ada higher high yang membreak supply ini saya akan cari buy. But nggak ada teman-teman. Meskipun di sini sempat tertahan ya, tapi saya maunya ini ada higher high. Saya akan cari buy. Ternyata nggak ada dan dia break lagi ke bawah. Dia break lagi ke bawah. Nah, ini level yang saya pantau. Saya akan hapus dulu semuanya DXY. Ya teman-teman. Yang level yang saya pantau ini ada break high, di break muncul higher high di sini. Ini juga sama ini di break. Kalau saya cek Fibo lagi dari low ke high, misalkan saya mau cari 78,6% ya di demand ini. Jadi harapannya saya kemarin terjadi reverse di area 50% itu. Ternyata supply-nya nggak break, dia turun lagi. Besok area pantau saya di sini. Nah, saya hapus ya teman-teman. Sebenarnya saat kondisi ini kan kita dipersilakan ya menunggu price masuk demand ya atau dari sela-sela harga ini kan masih ada space nih. Ini ke sini masih ada space. Ya, Anda mau cari sell monggo. Cuman biasanya kalau takutnya Anda sell Anda ke libas sama si reversal. Anda kelibas sama si reversal. Hati-hati. Nah, kalau kita lihat di daily-nya, oke, di sini teman-teman. Di dalam price action kita sebut ini MPL. Ini kita sebut MPL. Ini ya demand besar, Quasimodo. Ini ya MPL. Nah berarti jika dia mau pullback ke atas, teman bisa samakan ya. Ini low yang diberi. Berarti this is low, and then ini lower low. Ya, secara seharusnya kalau di sini ada sisa play, secara seharusnya market seharusnya ya enak banget, ya teman-teman. Kalau menurut prediksi lah ya, ini harusnya dia ada naik lagi teman-teman, baru turun, ya.
Nah kalau ini naik lagi, goldnya harusnya turun dulu, baru naik lagi. Ya, kan dia berlawanan ya teman-teman ya. Cek lagi dia 4. Oke, clear. Inikah ada yang kita tunggu? Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Mungkin gold ini sekarang turun 20-20 karena juga sih US-nya nih pullback. US-nya pullback naik untuk nanti turun ke bawah ya. Jadi bentuknya gini, thread. Kalau si gold tadi ya teman-teman, polanya yang kita tunggu adalah di 4 jam ya, sama pullback and thread ya. Si gold turun untuk naik, si DXY naik untuk turun. Oke, semoga ada gambaran teman-teman. Cuman harus hati-hati di sini. Ini ada potensial fake out. Di atas ini pun ada supply kecil nyenil. Ya, teman-teman. Kalau gold, apakah ada kemungkinan dia kalau lagi di bawah? Bisa saja. Ya, selalu ada kemungkinan. Selalu ada gambaran apa yang akan terjadi ke depan. Ya, teman-teman. Jadi saya simpulkan dari analisa gold dan indeks US ini adalah sepertinya DXY akan naik untuk turun dan gold minggu depan itu akan turun dulu untuk naik lagi lebih tinggi ya. Tapi bukan terus berarti lebih tinggi dari kemarin level yang 2140-an itu bukan. Tapi at least lebih tinggi dari harga yang terjadi sementara ini 2047. Ya teman-teman, ingat level kuncinya ada di sini 2017 sampai 2009.55. Ini area pentingnya yang harus Anda lihat, area krusial H1 ya. Oke teman-teman, besok kita lanjut dengan analisa forex. Semoga ini bermanfaat dan berguna untuk Anda. Thank you, sukses selalu untuk Anda semua.